Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Glad to meet you again. How are you today, class? I'll hope you pretty well. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Enough. In this chapter, we will learn and discuss a new material. Before it, I want to ask you, have you ever saw or heard the news on your school? Like reading English news competition or reading poems competition? Or saw on a 10 and even out of school? I think you have heard it in your school or saw it on a wall magazine before. Okay guys, today we are going to learn and discuss about announcement. So, the learning material today is announcement, pengumuman. Before we learn it, you guys have to know its meaning and definition, its purpose, types, generic structure, and language features. Okay, here we go and enjoy the class. Indikator kompetensi dasar. Here, the students are first, able to make announcement text based on the types. Second, able to arrange the written announcement text shortly and simply concerning the social function, generic structure, types, and language features based on the context. Third, able to know and make example announcement. Fourth, able to analyze the social function, text structure, language feature of the announcement based on the context. In this section, we are going to learn about definition and purpose of announcement, types of announcement, generic structure and language feature of announcement, example spoken announcement and written announcement. Here, definition and purpose of announcement. What is the definition of announcement? The definition of announcement is an official notification about something, whether written or spoken, which presented to the public. And the function of announcement is used for giving people some information of what was happening or what will happen. And the purpose of announcement is to inform the information about an event, job vacancies, new enrollment, new admission, and so on. Jadi, arti dari pengumuman adalah pernyataan umum yang berisi tentang suatu informasi. Nah, bentuk dari pengumuman biasanya disampaikan secara tulisan ataupun lisan. Kemudian, fungsi dari pengumuman itu digunakan untuk memberikan informasi kepada banyak orang tentang apa yang telah terjadi dan tentang apa yang akan terjadi. Kemudian untuk tujuan dari informasi atau pemberitahuan itu sendiri adalah untuk menginformasikan suatu informasi, itu biasanya berupa tentang acara ataupun peristiwa ataupun lowongan pekerjaan dan lain-lainnya. Okay, next. Announcement is one of the short functional texts. In English, verb of announce had a meaning. Make a formal public declaration about a fake occurrence or intention. So, announcement is an official notification about something, whether written or spoken, which presented to public, or statement made to public or to the media which gives information about something that is happening or that will be happened. Jadi di sini announcement atau pengumuman itu adalah salah satu jenis dari short functional text. Dan kita akan mempelajari apa arti dari short functional text itu sendiri, dan di sini ada beberapa jenis-jenis dari short functional text. Oke, short functional text adalah atau diartikan teks singkat yang memberikan informasi tentang suatu hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Oke, kalian bisa catat ya di buku latihan atau di buku catatan kalian masing-masing. Ini akan saya dictation atau saya dikte. Kalian bisa menulis arti dari short functional text atau pengertian dari short functional text. Saya bacakan dan saya akan mengulanginya 2 kali dan kalian bisa tulis di buku catatan kalian masing-masing. Short functional text
adalah teks singkat yang memberikan informasi tentang suatu hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Oke, sekali lagi. Short functional text adalah teks singkat yang memberikan informasi tentang suatu hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Okay, here the types of functional text. The first type is notice, caution, warning. Notice, caution, warning is a short text that contains information about instructions or warnings to the public. For the examples, no smoking, don't swimming, please turn off cellular phone, don't enter staff only, don't turn left. And the second type is short message. Short message is a short message that serves to inform someone about certain information through cell phone or piece of paper. For the examples, hi Jimin, can I ask file about Taiwan Clay's Korean drama? I'm very interested to watch it. Please send the file by email. Thanks before, Jenny. And the third type of functional text is greeting card. Greeting card is a short text that contains hope or congratulates someone at certain times. For the examples, birthday card, congratulation card, condolence card, thank you card, and religion card. And the next type is announcement. Announcement is a short text that has function to provide information about something to many people. For the examples, for all students of MTS Ali Maksum, hope to get meeting in the hall right now. And the next type is invitation. Invitation is an invitation that given to someone to attend a certain event. For examples, wedding invitation, birthday invitation, graduation invitation, and birth invitation. And the last type of functional text is advertisement. Advertisement is a short text that contains a notification to persuade consumer by buying or using the goods and service offered. For example, product advertising. Jadi jenis-jenis dari functional text itu ada notice, caution, warning, ada petunjuk atau peringatan. Kemudian yang kedua ada short message atau pesan pendek ya seperti SMS. Kemudian ada greeting card. Greeting card itu adalah kartu ucapan dan kemudian ada announcement. Announcement itu adalah pengumuman. Kemudian ada lagi invitation. Invitation itu adalah undangan dan yang terakhir adalah advertisement atau advertising, iklan atau periklanan. Jadi di sini kita belajar tentang announcement atau pengumuman. Pengumuman itu adalah salah satu jenis dari short functional text. Untuk itu saya jelaskan dari types pertama dulu, dari jenis pertama. Di sini ada notice, caution atau warning, petunjuk atau peringatan. Nah, notice, caution, warning ini dia itu jenisnya jenis teks pendek yang berisikan informasi singkat yang biasanya ditujukan untuk kepentingan orang banyak. Nah, teks ini biasanya digunakan untuk memberi informasi tentang petunjuk atau peringatan kepada banyak orang. Contohnya, biasanya teks ini banyak kita temukan pada tempat-tempat umum. Dan contohnya di sini ada no smoking, dilarang merokok, kemudian ada don't swimming, dilarang berenang, please turn off cellular phone, dimohon untuk mematikan handphone, kemudian ada don't enter staff only, selain pegawai dilarang masuk, kemudian ada don't turn left, dilarang belok ke kiri. Nah, biasanya petunjuk atau peringatan ini bisa kita temukan di banyak tempat-tempat umum. Oke, untuk jenis kedua ada short message. Tadi short message itu pesan pendek ya, atau biasanya kita bisa bilang untuk SMS lah.
Short message ini dia bentuk teks pendek yang berfungsi untuk memberi tahu seseorang tentang informasi-informasi tertentu. Nah, biasanya kita mengirimkan pesan ini ketika kita tidak dapat bertemu langsung dengan orang tersebut. Dan ini biasanya bisa dilakukan dengan cara kita menulis surat atau misalkan melalui handphone ya, SMS atau misalkan chatting melalui sosial media. Kemudian jenis ketiga ada greeting card. Greeting card itu adalah kartu ucapan. Nah, di sini pengertian kartu ucapan itu dia jenisnya jenis short text atau teks pendek. Nah, biasanya kartu ucapan itu berisikan tentang harapan-harapan atau ucapan-ucapan biasanya dikirimkan atau ditujukan kepada seseorang pada saat-saat tertentu atau waktu-waktu tertentu. Contohnya ada kartu ucapan ulang tahun, kemudian ada kartu ucapan untuk kelulusan, terus kemudian ada untuk belasungkawa dan yang lainnya. Kemudian ada announcement. Nah, announcement ini adalah apa? Announcement adalah pemberitahuan. Announcement ini jenisnya jenis teks pendek ya, short text atau short message juga, dia yang mempunyai fungsi untuk memberikan suatu informasi resmi tentang sesuatu kejadian yang telah terjadi atau suatu kejadian yang akan terjadi kepada orang banyak. Contohnya announcement itu pengumuman-pengumuman banyak ya, ada pengumuman kelulusan, kemudian pengumuman yang lainnya. Dan kemudian ada invitation. Invitation artinya adalah undangan, invite, undang. Undangan itu dia juga termasuk ke dalam sebuah teks pendek nih yang berupa undangan. Nah, biasanya undangan ini diberikan atau ditujukan untuk seseorang kepada orang lain untuk menghadiri acara tertentu. Biasanya seperti undangan ulang tahun, undangan kelulusan dan yang lainnya. Dan terakhir ada advertisement atau advertising. Nah, advertising ini periklanan. Periklanan ini juga termasuk ke dalam short text ya atau short message. Dan ini yang berisi sebuah pemberitahuan. Biasanya iklan ini ditujukan untuk membujuk orang atau pembeli untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan iklan tersebut. Nah, biasanya advertisement atau iklan ini dipublikasikannya itu melalui media cetak. Nah, media cetaknya itu seperti koran, majalah, sama yang lainnya ya. Dan kemudian ada juga dipublikasikan dari media elektronik ya, seperti TV atau radio. Dan untuk zaman sekarang udah banyak iklan-iklan di sosial media juga seperti Instagram, kemudian ada WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Next, here types of announcement. There are so many types of announcement. Here, public service announcement, high school graduation announcement, job announcement, event announcement, promotion announcement, marriage and wedding announcement, funeral announcement, lost and found, business announcement. Di sini sebenarnya jenis-jenis dari announcement itu banyak ya. Jenis-jenisnya tadi ada public service announcement. Nah, public service announcement itu adalah iklan layanan masyarakat atau pengumuman-pengumuman. Biasanya pengumuman ini dapat ditemukan di tempat-tempat umum. Contohnya kayak rumah sakit, bandara, sekolah, atau train station. Nah, biasanya pengumuman ini dia ada jenis pengumuman tertulis dan pengumuman secara spoken atau verbal. Kemudian ada high school graduation announcement, ada kelulusan sekolah. Dan job announcement atau event announcement itu lowongan pekerjaan dan pengumuman acara. Kemudian ada promotion announcement, pengumuman promosi. Nah, biasanya pengumuman promosi ini untuk mempromosikan seseorang dalam pekerjaan. Kemudian ada marriage and wedding announcement dan funeral announcement, pengumuman pemakaman atau kematian seseorang.
lost and found announcement, hilang atau ditemukannya seseorang atau barang. Kemudian ada business announcement, pengumuman bisnis, pengumuman dalam rekan kerja atau rekan bisnis. Biasanya pengumuman ini diumumkan melalui email masing-masing para rekan kerja. In general, announcements are divided into two types. They are spoken announcement and written announcement. Pada umumnya, pengumuman atau pemberitahuan itu terbagi ke dalam dua tipe ya, dua jenis. Kalian bisa lihat di situ ada spoken announcement dan written announcement. For the example of spoken announcements, nanti saya kasih tahu, dan untuk writtennya juga nanti kita akan belajar tentang example contoh-contohnya. Kemudian between spoken and written announcement there is a difference. Jadi mereka berdua antara spoken dan written itu mempunyai perbedaan dan persamaannya. For the differences between them, spoken announcement was delivered verbally. Meanwhile, the written announcement was delivered written. Jadi spoken announcement itu disampaikan secara verbal, secara ucapan. Jadi hanya omongan saja pengumumannya. Dan sedangkan untuk yang written announcement, itu dia pengumumannya biasanya pengumuman tertulis. Jadi kita bisa langsung melihat secara langsung pengumumannya. Sedangkan untuk yang spoken announcement, kita hanya bisa mendengar pengumuman tersebut. Kemudian untuk persamaannya, the similarity. The similarity between spoken and written announcement are to give the information about an event. Oke, di sini persamaannya dari spoken sama written announcement itu mereka sama-sama memberikan informasi pada suatu peristiwa, kejadian, atau dan yang lainnya. Jadi sama-sama memberikan informasi kepada banyak orang. Okay, next. There are generic structure and language feature of announcement. Generic structure of announcement. First, stating purpose, the text that contains what event will be held. Second, stating day and date realization, the text that contains when the event will be held. Third, stating place, the text that contains where the event will be held. Fourth, informing sender, the text that contains name of the person and contact person who will be contacted. And for the language feature of announcement. Language feature of announcement is using simple present tense and simple future tense, using exact noun, pronunciation and intonation or spoken announcement, spelling and punctuation. Examples of words used in announcement. A. Due to some technical problems, the show will. B. We apologize for the inconvenience. C. Hi guys, our neighborhood will hold a fundraising activity next month. Jadi di sini ada tata bahasa dan struktur umum dari jenis-jenis announcement. Pada umumnya, announcement itu terbagi ke dalam 3 ya. Generic structure announcement itu ada opening, kemudian ada content atau closing. Nah, generic structure atau struktur umumnya, struktur teksnya itu ada opening, pembukaan, ada content atau isi atau detail information, contohnya kayak jenis kegiatannya, what, when, where, and who. What itu jenis kegiatannya seperti apa, kemudian when, waktunya kapan, where, tempat, dan kemudian ada who. Who itu partisipan, jadi partisipan dalam sebuah kegiatannya itu siapa-siapa saja. Dan kemudian yang terakhir ada closing, ada penutup. Kemudian di sini untuk language feature-nya, untuk tata bahasanya dia menggunakan simple present tense dan simple future tense. Tadi kita sudah tahu kalau misalkan pengumuman itu diumumkan informasi-informasi yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kemudian dia juga melihat pronunciation, pengucapan dan intonasi-intonasinya untuk
ini untuk spoken announcement. Jadi ketika kita ingin memberikan informasi dalam bentuk verbal atau spoken announcement, kita harus memperhatikan pronunciation dan intonasi kita. Bagaimana kita memberikan informasi, berbicara, informasi dalam bahasa Inggris itu seperti apa, pronunciation, pengucapan, dan intonasi, nada-nada dalam kita berbicara untuk memberikan informasi, announcement. Okay, next. Examples of written announcement. Di sini ada contoh-contoh dari written announcements. Nanti ada juga contoh dari spoken announcement. Kalian bisa lihat di sini lost and found announcement. An Ivan was found in the Meskwaki Natural Resource, Bovella Expansion Area. It's a rose gold fawn with a gray and black case. You can claim this fawn by stopping by the Meskwaki Natural Resources office and entering the required passcode to unlock it. We hope to find the owner of the fawn soon. The office closes at 4:30 p.m. today, Friday, September 6, and will be open again at 8 a.m. on Monday morning. Oke, seperti itu contohnya. Kemudian contoh keduanya, di sini ada contoh dari written announcement, yaitu missing people atau kehilangan seseorang. Missing, Catray Stilson, 12, is missing. He is a possible runaway. He was last seen around noon on Saturday, January 22, 2011. He was grounded, and when his mom went to check on him, found that he left his room and the house. He hasn't been seen since, and his family is terribly worried for his safety and well-being. They ask if anyone has seen Chad to please contact authorities. Chad has brown straight hair that comes over his ears, is around 5 feet 2 inches tall, and has blue eyes. He has a slight gap in his front teeth. He was last known wearing red shoes, black jeans, and a black t-shirt. Oke, di sini kalian bisa lihat, di sini ada contoh dari written announcement, yaitu missing people atau kehilangan seseorang atau untuk dicarinya seseorang yang hilang. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian-bagian atau generic structure-nya. Ada opening. Untuk opening di situ kalian bisa lihat. Dan untuk content on detail information-nya, content or detail information itu adalah detail information ya. Tadi ada what, jenis kegiatan, kemudian ada when, waktunya, ada where, tempat, dan who, partisipan dalam sebuah kejadian. Dan kemudian ada closing. Closing itu penutup biasanya. Closing itu terdapat nomor atau kontak person yang akan dihubungi. Next. Di sini ada jenis juga, jenis dari written announcement yang kalian bisa lihat. Ada K-pop World Festival. Oke. Di sini ada K-pop World Festival announcement. Dan di sini kalian bisa menganalisis, bisa mengobservasinya dari jenis, types dari event ini apa? Event announcement atau pengumuman acara. Purpose, tujuan dari acara ini apa? To announce the information about an event to public. Jadi untuk memberitahukan informasi tentang acara ini kepada banyak orang atau kepada publik. Kemudian general structure-nya. General structure itu tadi apa? Struktur umumnya. Itu ada stating purpose. Starting purpose-nya itu apa? K-pop World Festival 2016 in Changwon. Kemudian ada stating day or date-nya 30 September 2016 at 7 p.m. Kemudian ada stating place. Stating place tempatnya itu di mana? Diadakan di Lotte Shopping Avenue di Jakarta. Kemudian yang terakhir ada informing sender, informasi pengirimnya. id.korean_culture.org. Di situ kalian bisa lihat dari stating purpose-nya, tujuannya apa.
kemudian ada hari dan tanggalnya, kemudian ada tempat pelaksanaan dan informing sender, ada informasi pengirimnya. Kemudian ada lagi di sini contohnya. Nah, di sini ada contoh teks ya. Teksnya berupa dia ada informasi untuk para pecinta K-pop di sini. Kalian bisa lihat. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo is the meaning of hello everyone. For all of K-popers in our school, we will hold a K-pop gathering. This one purpose to make all of the K-popers in our school could share an information about K-pop each other. The excellent event for the gathering is a dance competition and parody of Korean drama. The K-pop gathering will be held on 15 September 2020 at schoolyard. For more information, contact our Korean teacher or OSIS chairperson. Oke, dan ini ada lagi contoh-contoh dari pengumuman atau informasi ya. Untuk informasi announcement. Pengumuman di sini kalian bisa lihat ada pengumuman dari Tokopedia, terus ada football tournament sama back to school fair. Oke, next di sini ada contoh dari spoken announcement. Kalau tadi kita udah melihat written announcement, jadi announcement yang bisa kalian lihat pengumumannya dengan penglihatan kalian ya, atau itu pengumuman secara tertulis. Nah, sedangkan di sini spoken announcement, pengumuman yang disampaikan secara verbally atau dengan kata-kata. Oke, kalian bisa lihat. Good morning, school. Please listen carefully to these announcements about school uniforms. It is important to respect the school uniform. Please remember, girls shouldn't wear trousers. All girls must wear a purple skirt, and you must wear white socks. You shouldn't wear black or gray socks. Boys can wear a pullover under their purple blazer. The pullover must be blue. It can't be gray or purple. That's the end of this morning's announcement. Oke, tadi adalah contoh pengumuman di sekolah. Sekarang adalah pengumuman di tempat-tempat umum. Contohnya ini ada spoken announcement at airport. Ladies and gentlemen, we have now started our descent into Hong Kong International Airport. Please ensure that your seatbelt is firmly fastened. Your seat is in the upright position and your tray table has been secured. All baggage must now be stowed under the seat in front of you. All electronic devices must be turned off and remain off until you are well inside the terminal. Ladies and gentlemen, we have now started our descent into Hong Kong International Airport. Please ensure that your seatbelt is firmly fastened. Your seat is in the upright position and your tray table has been secured. All baggage must now be stowed under the seat in front of you. All electronic devices must be turned off and remain off until you are well inside the terminal. The flight has now arrived at Hong Kong International Airport. The local time is 8:35 a.m. and the outside temperature is a pleasant 28 degrees. For your safety, we ask that you remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please use caution when opening the overhead luggage compartments. And remember to keep mobile phones switched off until you are well inside the terminal. The flight has now arrived at Hong Kong International Airport. The local time is 8:35 a.m. and the outside temperature is a pleasant 28 degrees. For your safety, we ask that you remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please use caution when opening the overhead luggage compartments.
And remember to keep mobile phones switched off until you are well inside the terminal. Oke, dan itu adalah contoh dari spoken announcement yang berada di public place dan yang berada di sekolah ya. Oke, dan ini adalah terakhir. Terakhir itu ada latihan-latihan dan tugas kalian, yaitu kalian make 3 types of announcement text, analyze them by determining the type, purpose, and general structure. Jadi di sini untuk latihan soal dan tugasnya kalian membuat 3 jenis atau carilah dan buat 3 jenis pengumuman, teks pengumuman, dan kalian menganalisis masing-masing dari 3 jenis pengumuman tersebut ke dalam jenis-jenisnya, kemudian purpose tujuannya, dan kemudian general structure atau struktur teksnya itu seperti apa. Dan untuk contohnya saya kasih contoh. Oke, seperti ini contohnya. Kalian bisa cari 3 jenis dari teks pengumuman dan kemudian kalian analisis teks tersebut ke dalam jenisnya itu apa, terus kemudian tujuan dari teks announcement-nya apa, dan struktur umumnya seperti apa. Ini contohnya seperti ini, dan contoh keduanya seperti ini. Jadi ini untuk pengumuman orang hilang. Contohnya seperti ini, kalian analisis, kalian observasi openingnya di mana, terus content of detail informationnya apa, dan kemudian closingnya itu seperti apa. Dan kemudian di bawah kalian tulis, di situ ada type, jenisnya, kemudian ada purpose-nya, tujuannya itu apa. Jenis dari informasi kalian itu jenisnya termasuk ke dalam apa? Mungkin lost or missing people announcement atau marriage announcement atau yang lainnya. Kemudian purpose, tujuannya dari announcement kalian itu apa? Di sini tujuannya give the information of missing people to public. Jadi memberikan informasi dari orang hilang kepada public, kepada orang-orang banyak. Kemudian ini contoh keduanya seperti ini. Kalau misalkan pengumuman kalian jenisnya jenis event, jenis acara ya, sebuah acara. Kalian bisa lihat di situ types dari jenisnya adalah event announcement atau pengumuman acara, kemudian purpose-nya, tujuannya itu apa? To announce the information about an event to public. Kemudian generic structure-nya kalian analyze, kalian observasi sendiri dari tujuannya itu untuk apa, kemudian hari dan tanggalnya kapan, kemudian tempat pelaksanaannya, dan informasi dari pengirimnya. Oke, thank you for today. Hari ini kita belajar tentang kalian pelajari lagi. Nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian bisa belajar kembali. Thank you for today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.